Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di sini. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit hasil review saya tentang buku ilmu komunikasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Andos Onong Uciana Effendi. Di dalam buku itu dikatakan bahwa komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin ya, yaitu communicato, yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini adalah maksudnya maknanya yang sama, atau dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat di dalam komunikasi itu. Karl Howland juga menjelaskan tentang komunikasi sebagai upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas, menyampaikan informasi, serta pembentukan pendapat dan sikap. Nah, untuk memahami ini kita bisa melihat dari pendapat dari Laswell, yaitu 5W. Aku lebih senang menyebutnya sebagai 5W, seperti yaitu who says what in which channel to whom with what effect. Nah, dari pertanyaan ini timbul paradigma Laswell yang menunjukkan bahwa komunikasi itu memiliki 5 unsur. Sebagai jawaban dari pertanyaan 5W tadi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, serta efek. Nah, yang untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan komunikasi. Yang pertama itu komponen. Nah, komponen ini sendiri seperti yang dikatakan termasuk seperti yang dikatakan oleh Laswell tadi, yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang selanjutnya adalah pesan, yaitu isi dari pesan itu sendiri, atau bungkusannya, isi dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, yang ketiga yaitu media. Media itu ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu sendiri. Kalau kayak sekarang ini bisa kayak internet, kayak laptop, kayak HP, atau apapun yang menjadi media perantara antara antara komunikator untuk menyampaikan pesan. Nah, yang ke berikutnya adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, tujuan pesan itu disampaikan. Misalnya si A dan si B. Si A adalah komunikator yang menyampaikan pesan, disebut komunikator, dan yang menerima pesan itu disebut komunikan. Nah, yang terakhir adalah efek. Efek ini adalah um, reaksi atau timbal atau pengaruh dari proses komunikasi itu. Setelah komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, lalu apa yang terjadi setelah komunikasi itu berlangsung? Itu efeknya bisa berupa kayak perubahan sikap, atau bukan, atau perilaku, kayak gitulah intinya yang terjadi setelah proses komunikasi itu. Nah, kita lanjutkan aja bahas tentang proses komunikasi. Proses komunikasi di sini sendiri dibagi menjadi termasuk ke dalam dua bagian, yaitu proses komunikasi secara primer dan secara sekunder. Untuk yang secara primer ini adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang dengan menggunakan alat. Maksud saya kalau primer itu bukan dengan alat ya, tetapi dengan lambang atau simbol-simbol untuk disampaikan. Dan yang sekunder itu menggunakan alat. Setelah menggunakan simbol ataupun media atau lambang kayak gitu melalui media, di sini proses komunikasi sekunder itu sudah masuk ke menggunakan alat atau media sarana sebagai sarana kedua kayak gitu untuk menyampaikan komunikasinya. Jadi ada
ada peningkatan dari yang primer ke sekunder dalam proses komunikasi, yang dari sederhana yang meningkat menjadi memiliki ada media perantaranya, kayak gitu teman-teman. Yang berikutnya kita bahas bentuk dari komunikasi itu. Nah, kita bahas tadi komunikasi lalu bentuknya. Nah, bentuk di sini kita membahas yang pertama komunikasi persona atau komunikasi pribadi. Ini komunikasi yang terjadi di seputar diri seseorang, baik itu sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan. Nah, di dalam komunikasi pribadi atau persona ini juga terbagi menjadi dua, yaitu intrapersona, komunikasi intrapersona dan komunikasi antarpersona. Komunikasi intrapersona di sini adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang, di dalam pribadi seseorang. Misalnya aku melamun nih, aku bertanya di dalam diriku sendiri. Kebanyakan memang komunikasi intrapersona itu terjadi saat melamun atau saat berhayal kayak gitu, tapi dalam konteks yang positif ya, kita bisa juga menimbulkan kayak motivasi atau keluarnya ide-ide seperti itu karena perdebatan atau pertanyaan dan jawaban yang terjadi di dalam diri kita, kayak debat batin gitu, gejolak batin kayak gitu, komunikasi dengan batinmu, dengan diri sendiri, seperti itu. Nah, yang antar pribadi di sini adalah komunikasi yang terjadi dari satu orang, satu persona ke persona lainnya. Jadi antara misalnya aku dengan temanku. Jadi aku pribadi, temanku pribadi. Jadi kita itu adalah dua persona kan teman-teman. Atau bisa juga kayak komunikasi antara suami dan istri. Nah, yang komunikasi antara suami dan istri ini juga termasuk dalam komunikasi dalam bentuk komunikasi antar persona. Jadi antar orang ke orang gitu ya, pribadinya orang ke orang kayak gitu. Terus komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok di sini adalah komunikasi yang terjadi antara sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Tujuannya sama. Kenapa mereka berkelompok? Karena mereka memiliki tujuan yang sama. Interaksi yang terjadi di dalam kelompok itu ya tujuannya untuk mencapai apa tujuan yang mereka sepakati di dalam kelompok itu sendiri. Misal mengenai satu hal ataupun pandangan mereka juga sama di dalam kelompok itu kayak gitu. Di sini komunikasi kelompok juga dibagi lagi menjadi kelompok besar dan kelompok kecil. Nah, kalau kelompok kecil ini, komunikasi kelompok kecil ini berlangsung secara tatap muka dan komunikator antara komunikator dan komunikan yang ada di dalam komunikasi kelompok kecil ini saling berhadapan, bisa saling melihat antar anggotanya, dan interaksi mereka tuh lebih intens. Jadi mereka sudah saling lebih kayak saling tahu gitu, saling kenal gitu satu sama lain. Bisa juga terjadi di dalam forum ataupun kayak ceramah, seminar kayak gitu. Terus komunikasi kelompok besar. Nah, komunikasi kelompok besar ini kata kuncinya adalah sulit terjadi timbal balik antara komunikator dan komunikan. Jadi kesempatan untuk mendapatkan memberikan tanggapan setelah komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, komunikan ini tidak bisa langsung tidak mudah untuk memberikan timbal balik kepada komunikator. Itu yang terjadi di komunikasi kelompok besar. Sampai di sini dulu pembahasan kami, maksud saya pembahasan saya. Terima kasih telah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.